diangkat kursinya supaya bisingnya nggak kedengaran sama orang lain. Yang berani duduk depan sebelah bapak. Oke. Jadi nggak ada yang nilai B ya pada awal pertemuan kita ini ya. Ya. Jadi kalau kayak gitu Pak, bolehkah kami punya pendapat yang akan datang? Berarti kami harus belajar terlebih dahulu. Itu bagus, itu yang benar. Kenapa? Waktu kita cuma 50 menit dikali 2, 100 menit. Belum lagi buka ruangan, ya kan? Nyari kunci. Bapak terlambat lah. Ada yang terlambat, kamu juga terlambat. Nah, kan itu. Nah, itu menjadi hal-hal yang menjadi kendala kita di dalam berkuliah. Atau dari yang keempat ini, kira-kira ada yang mencoba apa yang akan kita pelajari dari 4 materi? Ada yang mau menyampaikan pendapat supaya daftar nilai Bapak bisa terisi? Mana nih daftar nilai ini? Belum buat kayaknya. Contoh daftar nilai Bapak itu seperti ini nanti kalau nggak ada halangan. Nanti kamu punya daftar nilai seperti ini. Kuesioner, aktivitas 16 kali pertemuan, ada nilai diri, ada tugas mandiri, klasifikasi, ada tugas mandiri membuat aplikasi, ada laporan hasil kunjungan ke perpustakaan, dan laporan kegiatan magang, ada mid semester atau UTS, ada ujian akhir semester. Panjang apa? Itulah, para anak nilai tinggi harus seperti itu, harus dibuat daftar nilainya yang banyak biar enggak protes dia. Oh, kenapa nilai saya tidak bagus? Nah, kelihatan ya, karena banyak indikator yang menunjukkan hal itu. Nah, kita kembali ke materi ini. Adakah yang mau menyampaikan pendapat terkait dengan yang Bapak tampilkan ini? Kira-kira apa yang akan kita bahas? Ada? Tidak ada? No comment. Ada? Yang nggak nampak pakai kacamata. Bapak ini kurang nampak kalau nggak jauh. Makanya Bapak punya, ada 2 kacamata Bapak. Satu. Kemarin sempat Bapak pakai kan? 2. Satu anti radiasi, satu yang untuk rabun jauh. Ya, tapi rupanya sekarang sudah rabun dekat juga. Kalau sudah hurufnya kecil dekat enggak nampak. Ada yang menyampaikan pendapat? Enggak ada. Enggak semangat ini, no komen deh. Oke lah, kita masuk. Pertama kita masuk tentang materi konsep teori dalam pengetahuan. Apa yang dikatakan dengan teori? Nah, yang pertama adalah yang dikatakan teori itu adalah sesuatu yang digeneralisasikan sehingga diperolehlah melalui penelitian empiris. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Ya, orang melakukan penelitian-penelitian tentang pengalaman-pengalaman, empiris itu pengalaman, yang dilakukan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, itu diteliti, nanti dari yang diteliti itu disimpulkan atau digeneralisasikan. Oh, rupanya, misal contoh, setiap ada lubang, pasti orang yang berjalan itu akan melangkahi lubang itu, bukan masuk ke dalam lubang itu. Anggap saja itu salah satu teori. Teorinya apa, Pak? Setiap ada lubang, maka hindari lubang itu. Apakah melompat atau seperti apa menghindari.
Itu contohnya. Begitu juga misalnya di dalam belajar, ya. Orang belajar misalnya dari pengalaman, dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa menggunakan media seperti ini itu bisa meningkatkan fokus kita di dalam belajar. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, sekarang Bapak tampilkan. Kamu lihat nggak? Nah, lihat. Iya kan? Tapi kalau seandainya, halo, Assalamualaikum, salam, Pak Kris, lagi ngajar di ruang rapat, numpang di ruang rapat, numpang ngajar di ruang rapat kan ruang di lokal sebelah mati ya listriknya. Nah, ya. Oh ya, ya kesini deh. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan pengalaman bahwa ya. Oh, ya. Itu kursinya banyak, deret di belakang. Bapak nunggu kamu, jangan lama-lama. Kalau kamu mau pulang betul, diangkat. Yang bikin orang racing gak kamu datang. Kan bisa diangkat dah. Di belakang teman yang lain bisa tuh, jangan sampai kena mata. Silau men, nggak nampak tuh tampilan. Nah, apa contoh lain? Contoh lain itu adalah misalnya dari pengalaman atau empiris. Setiap mahasiswa yang terlambat pasti mengganggu aktivitas yang lain, betul nggak? Nah, yang lain sampai terlambat lagi ya. Itu empiris itu. Itu teori Pak ya. Setiap yang mengganggu itu akan membuat kita tidak fokus di dalam perkuliahan. Mohon maaf kalau tersinggung, silakan berubah untuk yang akan datang. Bukan nggak mau ya lah. Hari ini tinggal berubah saja. Nah, itu contoh pada pernyataan pertama. Yang kedua, yang dikatakan dengan teori itu adalah sebagai penjelasan sebab akibat yang padu dan sistematis tentang berbagai fenomena sosial.
Nah, contoh seperti apa yang terkait dengan misalnya ada sebab, ada akibat. Misalnya terjadinya kecelakaan misalnya. Di mana di daerah kita yang sering kecelakaan? Di daerah mana? Daerah Kota Bangkok. Daerah Sumaula, era. Orang tuh sering racing tuh malam minggu. Pernah ikut? Kau pernah? Ya. Bapak kan tinggal dekat sana tuh. Pernah itu melihat video, tapi nggak lihat secara langsung. Ada yang kakinya lepas, ya, dan segala macamnya lah. Sudah sering tuh kecelakaan. Ada yang kepalanya terbentur ke gerbang yang masuk dekat rumah bapak itu. Berdarah pak, berdarah. Jangan retak tengkorak. Kalau retak pak, pasti kepalanya langsung lembut. Lembut seperti apa ya? Karena bapak tahu itu ada ponakan bapak dulu belum puasa udah lama deh. Waktu dia masih SMP, sekarang sudah tamat SMA. Itu lebih 2 bulan itu tidak sadar. Itu di ICU. Itu kalau sudah berbicara di ICU, ceritanya pasti mahal. Seperti itu akibat kecelakaan. Nah, tentu kita perlihatkan kalau dilihat dari sebab akibat terjadinya kecelakaan itu, kira-kira teori apa yang bisa kita lihat, apa yang menyebabkan orang kecelakaan? Pertama, di situ jalur lurus. Yang kedua, orang sering di jalur lurus itu kencang sekali. Kenapa kencang? Misal contoh, kalau orang yang dari arah ke Bangko, maksudnya dari arah Bungo ke Bangko, artinya dia dari luar kota. Luar kota itu pasti kalau perjalanan jauh pasti kencang. Teman-teman yang dari Rantau Panjang nih kan, kencang tuh. Ketemu lagi jalan itu lapang, tambah kencang. Biasa seperti itu kan? Iya. Dan merasa aman. Padahal di jalan itu kan ada jalan yang putus untuk ke jalur sebelahnya. Itu yang sering kejadian itu. Yang kencang tidak ketulungan, kencangnya bukan di jalur tengah saja, jalur kiri atau kalau dari sini jalur kanan, orang yang ke sini itu kencang. Berapa orang yang masuk ke gerbang arah ke rumah bapak itu di hall ahwa itu sering kena lembur. Kalau orang itu kencang, numbur, pasti yang kencang itu yang bapak beliau. Artinya apa di dalam teori ini? Bahwa ada sebab dan akibat di dalam. Pertama apa? Karena kecepatan tadi. Yang kedua, mungkin posisi simpangnya itu. Biasanya itu kan tidak masuklah. Lokalnya. Iya pak. Bapak nak keluar, kamu baru nak masuk. Ayolah, salah. Kamu udah biasa kayak gini ya? Kalau sudah lama masuk ngoceh-ngoceh kayak gini. Hah? Hujan tuh jam pertama tadi. Jam kedua udah lagi hujan. Hari 8 nih. Hari 8 nih. Iya. Ini ada gue buat alasan itu. Sini ha. Nah, bawa sini kursinya. Kursinya bawa ke sini. Betulkah pernyataan Bapak tadi bahwa yang terlambat itu mengganggu fokus? Nah, itu teorinya, empirisme. Waalaikumsalam. Ini kursi. Jangan jauh-jauh ambil kursi. Nggak ada lagi jalannya. Jalan ke Roma sudah tertutup. Sini. Mau di sana. Itu kursi gedang loh. Dalam tuh walaupun bapak agak tegas-tegas dikit, guyon kita dikit-dikit ya. Serius tetap pak, tetap serius apa deh.
Nah, yang seperti apa yang Bapak katakan bahwa Pak manusia itu ya terbagi beberapa macam diantaranya. Misalnya Bapak buat di sini, pada mau insert slide baru ya. Ada manusia itu yang mengetahui, Bapak hilangkanlah tandanya ya. Oh, ini dibesarin lah. Mengetahui apa yang dia ketahui dan apa yang perlu dia ketahui. Jadi dia tahu dengan apa yang dia ketahui dan tahu dengan apa yang perlu dia ketahui. Itu manusia yang sempurna. Jadi tahu bukan tahu yang dimakan ya. Ya, tahu itu Bapak simbolkan dalam bentuk plus. Tapi ada juga manusia itu dia tahu dengan apa yang sudah dia ketahui, tapi tidak tahu apa lagi yang harus dia ketahui, plus minus. Ada yang seperti itu manusia? Ada nggak? Oh, ada Pak. Kemudian ada juga manusia itu dia tidak tahu dengan apa yang dia sudah ketahui, tapi dia tahu dengan apa yang perlu dia ketahui. Nah, itu tipe manusia yang nomor 3. Dia sudah tahu bertanya lagi, ya itu sama aja. Sama. Nah, tipe yang berikutnya, ya, manusia itu tidak tahu dengan apa yang sudah dia ketahui dan tidak tahu apa yang perlu dia ketahui. Parah Pak. Itulah dia tuh. Itulah yang nama parah. Bukan buah parah ya. Buah parah, buah karet ya. Oh, kacam itu Pak, ya, di antaranya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kamu masuk tipe manusia yang seperti apa? Nah, mulai kuning. Apa Pak? Ay sakit malah. Yang pertama itu manusia yang tahu dengan apa yang sudah dia ketahui dan tahu apa lagi yang perlu dia ketahui, yaitu plus-plus itu. Ya. Yang kedua, sebentar. Assalamualaikum. Halo? Lagi ngajar nih jam 11:30 keluar. Terima kasih. Belum mau ngajar dari pagi. Belum. Rabu jam ini. Kayaknya Pak. Sampai hari Jumat. Ada kemudian. Terus. Nonton baca. Kemudian tak marah. Pola dikit, ya. Nah, tipe yang kedua ini dia tahu dengan apa yang dia sudah ketahui, tapi tidak tahu apa-apa lagi yang perlu dia ketahui. Nah, kemudian tipe yang ketiga, dia tidak tahu dengan apa yang dia sudah ketahui, kemudian dia tahu apa yang harus dia ketahui. Dan yang terakhir, dan dia tidak tahu apa yang perlu dia ketahui berikutnya. Ada yang merasa tipe nomor 4? Nah, Pak, tawari juga nomor 1 dulu Pak. Yang nomor 1 ada nggak? Ada yang tipe nomor 1? PD aja lagi. Ada? Oh. Wah, itu kriteria nilai A itu. Nah. Wah, Pak, berarti tak ada kami nilai A, Pak. Berubahlah. Yang merasa tipe nomor 2 ada? Ada? Enggak ada. Ada?
Ada. Dia sudah tahu dengan apa yang dia ketahui, kemudian tapi tidak tahu apalagi yang harus dia ketahui. Yang merasa tipe 3? Ada tipe ketiga? Tipe keempat tidak, 2 tidak, 3 tidak, 1 tidak nih. Masuk yang mana kamu tuh? Kami malu Pak. Ya, bahasa lain malu lah. Nah, itu yang dikatakan bagaimana manusia itu dapat mengetahui, mempelajari apa yang perlu manusia pelajari. Nah, itu yang disebut dengan teori sosial secara epistemologi. Nah, paham tuh maksudnya? Paham? Yang teori sosialnya epistemologi. Paham? Bagaimana manusia itu mengetahui atau mempelajari apa yang perlu manusia pelajari. Mengetahui apa yang perlu. Contohnya seperti apa Pak? Teori sosial. Supaya nyenak aku, apa yang harus kulakukan? Nah, kan dia kan ada reaksi. Berarti dia fokus dan ada reaksi, ada respon dari stimulus. Artinya apa? Saya harus rapi, rambut Pak. Kalau kuliah rajin bertanya, rajin jawab. Kenapa? Pasti dia suka. Oi Pak, ya Bapak sebut tuh banyak dak do Pak. Ada buat barang tuh kan? Rajin buat belajar. Seperti itu. Sehingga nanti kita tahu, oh ini yang dilakukan sama dengan kamu itu terhadap Bapak. Bagaimana Bapak itu bisa menulis nilai kamu itu A pada mata kuliah itu? Kamu tahu selera Bapak seperti apa? Belum tahu? Nggak ada yang tahu? Siapa yang ikut pelajaran waktu tatap muka yang pertama kemarin? Sudah Bapak jelaskan. Selera yang ada di dalam mata kuliah itu. Pada antaranya Pak, misalnya, ini dia. Yang dinilai itu apa sih? Selain materi itu kita bahas semuanya kan? Kamu hadir minimal 75%. Apalagi Pak, penilaian proses diukur dengan kualitas, intensitas pertanyaan, keaktifan dan seterusnya. Kalau ada tugas, akurasi penyelesaian tugas, baik itu mandiri maupun kelompok. Nah, kalau dipresentasikan nilainya ini dia. Partisipasi 20% apa yang dinilai? Kehadiran. Sekarang Bapak tanya, yang hadir ada nilainya nggak? Nggak ada. Nilai hadir tidak ada. Apalagi mau bertanya, apa yang mau ditanya? Dia nggak hadir. Ya kan? Iya. Apalagi jawab. Jangan jawab, ada hadir. Dan seterusnya. Begitu juga nih, tugas kelompok, isi makalahnya, sistematika penulisan. Kuliah semester ini, ini kursi. Kirain siapa? Nyelonong masuk. Bapak punya kelas nih. Walaupun kawan-kawan kamu ini numpang semua. Ya. Sudah? Silakan menyesuaikan. Ini yang bikin keributan. Kalau ibu keluar saja ya. Sangat. Oh ini Pak. Ya, ini yang dicari di dalam penilaian ini. Tahulah seperti itu Pak. Rajin lah, nak bertanya, nak jawab lah, buat tugas elok lah, segala macam kan. Ikut ujian, kalau ada kuesioner kerja kan, sudah ada kuesioner belum? Nah ini kan nanti Bapak akan kirim kuesionernya. Ya. Kuesioner, kalau Bapak kirim kuesioner,
itu boleh dikerjakan berulang-ulang sampai kamu mendapatkan nilai maksimal. 100 Pak nilai maksimal ya, sampai nilai 100. Boleh 100 kali Pak, boleh. 200 kali pun kamu kerjakan nggak masalah. Yang penting ada kuatan. Dia soalnya online. Wah enak juga ada Pak, enak lah. Ini ada nih kuesioner ini 16 Maret. Belum Bapak share ya? Nggak ada internetnya ya. Jaringannya lambat. Dicek di kelas out modulnya ya. Nah itu yang pertama. Jadi teori sosial itu bagaimana manusia itu dapat mengetahui, dapat mempelajari tentang apa yang perlu manusia pelajari. Nah itu dia. Nah kalau kamu bilang apa yang perlu kita pelajari di dalam mata kuliah kita Pak, ya kita habis habis nih. Semuanya kita pelajari ini. Ini sudah Pak share kan di website ya. Ya, supaya kelas A, B, C semuanya dia bisa mengakses. Karena satu kali bagikan. Nah itu dia. Kemudian yang kedua, ya, secara ontologi, bagaimana yang dikatakan dengan teori sosial itu? Teori tentang realita untuk menjelaskan atau dasar pemahaman tentang kenyataan. Atau tentang apa saja, gejala yang nyata dapat dipelajari. Apa yang bisa kita pahami pada bagiannya? Ini kan realita. Oh misalnya contoh, masa pandemi COVID-19 ini kan sudah 1 tahun ya di Indonesia, mungkin sebenarnya sudah lebih nih. Kalau hitung interupsi tidak boleh tatap muka di sekolah itu tanggal 16 Maret. Tapi sebenarnya di Wuhan sudah jauh sebelum itu, tahun 2019. Makanya COVID-19 namanya. Nah kalau kita lihat dari itu ya, itu kan realita. Nah teori realita untuk menjelaskan atau dasar pemahaman tentang kenyataan. Kenapa itu bisa menular? Sehingga nanti kita dibuat ada protokol kesehatan. Tidak boleh bersentuhan secara fisik, ya kan? Jaga jarak.
ada kerekeknya Pak, pakai masker, dan seterusnya, termasuk cuci tangan dan sebagainya. Tuh, hand sanitizer bagi yang mau cuci tangan sembarangan. Jadi biasanya kalau bapak rapat sama yang lain, masuk langsung cuci tangan. Di kelas kamu ada? Minta dengan Prodi, Pak boleh kamu minta Pak sanitizer khusus untuk kelas kamu? Taruh di pintu. Siapa yang masuk? Atau siapa yang mau kena COVID? Ada? Nah, kan nggak mau tuh. Usaha kurang, pakai masker jarang, jaga jarak apalagi. Itu ada dusta di antara kita. Ini kan ada dusta kan? Tak mau, tapi tidak patuh. Nah itu secara untuk. Kemudian teori sosial itu ditinjau dari segi lokasi historis atau lokasi di mana sejarah itu terjadi. Nah, bagaimana menurut lokasi historis ini di dalam teori sosial? Untuk menjelaskan bila mana teori tersebut pertama dibentuk dalam bentuk konteks seperti apa agar pengguna teori memiliki pengetahuan latar belakang tentang teori yang bersangkutan. Artinya apa misalnya? Kan ada teori-teori historis bagaimana kampung kita itu ada. Mana desanya? Masurai. Masa desanya Masurai? Sebut lah Rantau Jering. Ya dah. Sekarang Bapak tanya kamu, kenapa disebut dengan Rantau Jering? Tak tahu. Banyak orang merantau Pak, rata-rata makan jering gitu. Aku jadilah Rantau Jering. Pasti dia punya sejarah. Nah, di situ terletak ada teori sosial. Kenapa namanya Rantau Jering? Tidak. Nah, kamu tinggal di mana? Hah? Rantau Jering juga? Tahu kamu sejarah Rantau Jering seperti apa? Waktunya Pak, ada sungainya, Sungai Jering. Ada yang namanya Sungai Jering. Sungai. Kok jadi Rantau Jering? Sungai Jering. Kemana Sungai Jering namanya? Ini juga. Jadi Rantau Jering. Nah, kenapa disebut dengan Sungai Jering? Aku tanya lagi tuh. Kan ada lokasi kenapa historisnya hingga namanya Rantau Jering. Nah, kenapa disebut dengan Sungai Jering? Tahu tak kira-kira apa jawabannya? Banyak batang jering dekat sungai itu Pak. Kalau seperti itu kan, itu kemungkinan disebut dengan Sungai Jering. Coba kamu ingat-ingat. Sungai apa lagi misalnya? Kalau misalnya Batang Merangin kenapa disebut dengan Batang Merangin? Kira-kira apa? Punya Batang Budi. Merangin. Nggak relevan ya. Ya. Atau sungai yang mana? Misalnya kalau yang di pasar bawah itu? Batang Masumai. Nah, Batang Masumai. Atau misalnya kita sebut dengan Ujung Tanjung. Kenapa disebut dengan Ujung Tanjung? Hah? Nah, itu yang dimaksud di dalam teori sosial yang berkaitan dengan lokasi historis. Sungai Ula. Bapak kan tinggal Sungai Ula, tapi Pak nggak ngerti apa sejarah Sungai Ula. Karena kalau datang ke sana kan, mungkin sungai itu dulu beriak-riak. Bahasa dusunnya Ula. Ya ada Ula. Iya lah. Ya. Ula itu apa? Apa Ula? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Bahasa dusun, enggak?
Pula dimakan. Nah, kolak ini lah. Kolak duren apa lagi? Nah, seperti itu contoh-contohnya, ya. Kemudian yang terakhir teori sosial itu serangkaian usulan. Ya, usulan itu yang mengusulkan, tentu dia punya alasan dan argumen. Nah, kenapa dikatakan teori usul ini merupakan serangkaian usulan? Karena teori ini digunakan sebagai panduan dalam kegiatan hari-hari sebagai makhluk sosial. Misalnya, kalau kayak mandi di sungai pakai basahan. Kenapa? Karena itu usulan nilai-nilai yang perlu ada di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga misalnya sopan, santun, sayang, dan seterusnya. Nah, itu kan berhubungan dengan nilai yang berkembang, itu merupakan usulan dari yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, itu. Walaupun di sini disebutkan sebagai panduan dalam kegiatan hari-hari, itulah adat istiadat. Itu usulan. Sama seperti contoh misalnya kalau orang nak nikah, apa yang harus dilakukan? Kalau pengantin, apa kegiatannya? Pakai anak daro enggak? Enggak. Apa biasanya di daerah kita? Apa? Ini ada yang pernah pengantin ya? Belum semua? Ada. Apa yang dilakukan waktu resepsi? Kalau kan nikah biasalah ya, ya kabul. Apa lagi budaya selain itu? Setelah ijab kabul, sebelum ijab kabul apa yang dilakukan? Lu kira upacara? Kalau upacara beneran pakai geladi bersih. Maksud dia itu kan planning dulu lah, perencanaan. Tapi disebutnya geladi bersih, ya, macam-macam ya kawan. Apalagi kegiatan setelah itu? Setelah akad nikah apa? Nggak ada. Masa nggak ada ngapa-ngapain? Itu pemanten. Itu contohnya. Jadi kegiatan itu kan usulan dari masyarakat. Oh, harus lakukan ini. Ada kalau di daerah Bogor, ada yang dari Bengkulu nggak? Nggak ada ya. Bapak dapat cerita dari Ibu Erda. Kebetulan pergi visitasi sama-sama. Ada lagu apa dari daerah Bengkulu. Nah, Bu Erda menjelaskan. Apa nanti kalau misalnya ada orang pengantin, ada malam. Malam apa ya? Kalau bahasa di Padang itu malam bainai. Tapi bukan bainai, bukan ngasih ini, tapi dalam rangka berpantun. Ya. Remaja sama remaji, pemuda sama pemudi. Nah, berbalas pantun sebelum resepsi. Karena itu kan usulan dari kan. Itu teori sosial. Nah, contoh yang lain seperti apa? Misal kalau pengantin itu duduk bersanding. Duduk bersanding tuh, itu kan menjadi sebuah tradisi adat istiadat. Apakah dia terjadi begitu saja? Karena itu usulan masyarakat. Masa ya pengantin ada duduk sanding? Itu kan? Cobalah kamu misalnya pergi ke pesta perkawinan, tidak ada pengantinnya duduk bersanding, apa kesannya? Aneh, tak? Karena tidak diusulkan untuk tidak berduduk sanding. Kecuali misalnya sudah akan nikah, undangan sudah tersebar, pengantinnya salah satunya meninggal. Ada kawan duduk sandingnya, kan? Nah, ya, itu mungkinlah tidak terjadi duduk sanding. Sudah itu duduk sanding itu tidak cukup dengan pengantin saja, ada orang tua pihak laki-laki, ada perempuan. Apakah dia terjadi begitu saja? Tidak, pasti karena apa? Serangkaian usulan.
Oh, penting tuh pengantin itu dikawal di pelaminan oleh orang tuanya. Ya kan? Bagi orang tua yang sudah meninggal, siapa penggantinya? Keluarganya, kakaknya, mungkin juga adiknya, kalau adiknya sudah dewasa. Mungkin neneknya juga kan. Nah, itu teori sosial itu. Paham tuh maksudnya? Coba kita masuk pada bagian yang ketiga, teori ilmu perpustakaan dan informasi. Nah, bagian yang ini Bapak minta kamu yang menjelaskannya, supaya Bapak bisa menulis nilai yang untuk disalinkan ke dapat nilai nanti. Silakan yang mau menanggapinya. Silakan. Ini daftar nilainya belum Bapak siapkan. Ada yang mau mencoba menjelaskannya? Silakan. Enggak ada. Lalu, tidak ada yang nilai A kamu nih. Duduk saja itu tidak mungkin dapat nilai A. B saja susah dapatnya. Apalagi nilai A. Nah, ini kesempatan nih nilai A nih. Siapa yang mau? Tolong Bapak Irwin. Nggak usah lagi. Ada. Kalau sudah belajar sebelum kita diskusi pasti tahu langsung. Yang mau minum silakan. Ada yang lagi puasa? Nggak ada. Puasa apa? Nisfu ya? Nggak ada yang mau berani untuk mencoba. Kan mencoba itu bukan berarti betul. Ada yang berani? Nah, nggak disuruh push up kok. Ya, salah kan nanti diluruskan. Ya. Silakan. Jangan lupa sebutkan namanya. Nah, habis waktu kita nunggu ya. Bagaimana yang dikatakan bahwa ya, ilmu perpustakaan itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari pertama mengumpulkan, cara mengumpulkan. Apa yang dimaksud dengan ilmu perpustakaan itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan. Apa yang maksud pada bagian ini? Nah, itu potong-potong aja lah. Yang satu kalimat itu panjang sekali Pak. Ya, mengumpulkan dulu. Apa yang kamu tulis? Bahan yang tertulis ini nanti boleh di-download kok. Nah, katakan itu. Video saja Bapak siapkan buat kamu supaya kamu bisa mengulangnya. Apalagi cuma catatan itu kan. Di dalam video itu ketemu lagi catatan itu. Nah, silakan. Ada? Tidak melawan. Tidak ada yang nilai A. Ada calon nilai A satu. Silakan. Siapa namanya? Siapa? Lutfiani. Silakan.
Hmm. Kalau di dalam ilmu perpustakaan kan ceritanya bukan ilmu makalah kan, ilmu perpustakaan. Cara mengumpulkan tuh apa yang dikumpulkan? Cuma segitu aja. Ada contohnya? Contoh di dalam perpustakaan apa? Oke, yang lain. Mengumpulkan buku, mengumpulkan isi dalam buku. Apa yang ada kumpul dalam isi dalam buku? Kertas di dalamnya, tak? Materi buku dikumpulkan. Untuk apa dikumpulkan? Untuk apa? Menurut kamu aja, nggak apa-apa. Untuk apa saja gitu kan? Katakan saja. Mungkin Pak untuk menggabungkan ilmu seperti ilmu sosial, ilmu buku diterapkan menjadi satu biar bisa jadi mungkin bisa menjadi topik yang berkaitan dengan perpustakaan. Oh, gitu ya. Siapa namanya? Kristina. Kristina. Yang Kristen ya, bukan ya? Tidak, Islam ada sebentar. Mengumpulkan apa tadi? Mengumpulkan Teori tadi ya. teori. Mengumpulkan teori-teori. Kira-kira orang yang ngurus perpustakaan itu mengumpulkan teori nggak? Enggak. Tidak mengumpulkan teori. Mengumpulkan teori. Teori apa yang dikumpulkannya? Apa yang dikumpulkan oleh seorang pengelola perpustakaan pasti yang berkaitan dengan data dan informasi yang dikumpulkan. Ada yang punya buku perpustakaan nggak? Ada? Ada yang punya buku, yang minjam buku perpustakaan? Belum ada. Kamu sudah hampir 1 bulan kuliah nggak ada yang minjam buku perpustakaan? Ayolah, sing Terima jawabannya. Saya tidak. Jadi ya, apa saja yang terdapat di dalam buku itu tentu berhubungan data dan informasi. Nah, jadi itu yang harus dikumpulkan oleh seorang pemustaka. Kenapa itu dilakukan, Pak? Kalau kita ngoleksi buku itu, apakah ngoleksi buku yang sama? Tidak. Nah, kita tahu bahwa kita sudah punya buku yang ini, buku ini yang belum. Itu dari mana? Dari mengumpulkan informasi. Kalau nggak ada kumpul informasi, kan ada tahu mana yang ada, mana yang belum. Karena dikumpul informasi itu, makanya tahu mana yang ada, mana yang belum. Nggak mungkin kita punya satu buku itu sampai 100 eksemplar. Ngapain juga, gitu kan? Satu angkatan kamu ada yang sampai 100 orang. Ini lokalnya paling-paling 60-70 orang kan, 3 kelas A, B, C. Misalnya buku manajemen perpustakaan, satu buku itu beli 100 eksemplar, itu apa? Mubazir kan? Nah, itu fungsinya. Harus tahu cara mengumpulkan informasi.
Permisi. Nah, setelah dikumpulkan, diapain? Dia organisasikan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan cara mengorganisasi? Apa maksud dan tujuan pengorganisasian di dalam ilmu perpustakaan? Apa yang dilakukan oleh petugas perpustakaan atau pengelola perpustakaan? Mengelompokkan? Iya. Mengelompokkan koleksi-koleksi perpustakaan. Yang mana tentang pendidikan, yang mana tentang hukum, yang mana tentang ekonomi, yang mana tentang manajemen pendidikan. Itu harus tahu persis. Kenapa, Pak? Ada yang tahu jawabnya? Ya, supaya kita mudah menemukan kembali. Seperti perpustakaan kita ini kan judulnya sudah 1.600-an lebih, ya kan 1.700 sekarang. Koleksinya sampai 6.000-an, 7.000. Kalau seandainya sebuah buku itu Bapak taruh aja di dalam rak itu, bisa nggak kamu temukan kalau tanpa dikelompokkan? Tidak bisa. Itu fungsinya pengorganisasi. Ya, supaya kita bisa menemukannya kembali. Kenapa? Karena disiplin ilmu perpustakaan ini yang berikutnya ada yang namanya sebutnya kan dengan temukan kembali. Itu temu kembali. Temu kembali itu misalnya Pak, saya mau minjam buku manajemen perpustakaan Pak, di mana bukunya? Ada nggak? Kalau kamu sebagai pengelola perpustakaan bisa nggak jawab itu? Kalau bukunya ditaburkan nggak jadi sana? Nggak bisa. Baik, kita cari dulu ya. Kalau ada 1.600 judul itu saja, cari satu persatu. Habis ada waktu. Habis pasti. Siapa namanya tadi? Ani aja. Yang lain ada nama Ani selain Ani ini. Nah, itu. Nah, setelah kita organisasikan, kamu nggak ada yang menyebut ke perpustakaan, ya tak? Atau ada yang bisa ke perpustakaan bilang Pak Nazli minjam buku untuk ngasih penjelasan. Sebentar nanti dikembalikan. Siapa yang bisa, yang dipercaya perpustakaan? Jangan orang yang biasa ngabaliin buku atau terlambat, nggak percaya orang perpustakaan. Bilang materi kuliahnya tentang manajemen perpustakaan. Nah, yang berikutnya adalah pengawetan. Bapak ingat perpustakaan kita ini itu baru efektif pendokumentasiannya, baik itu secara tertulis dan seterusnya. Itu tertib dari tahun 2007 atau 2006 barangkali, sekitar 2006-2007. Sebelumnya Pak ada, cuman nggak begitu. Tapi buku yang tahun 2006 atau 2007 itu masih ada di perpustakaan. Sekarang Bapak tanya, tahun 2006 atau 2007 itu kamu kelas berapa? Kelas 1 SD. Sekarang Bapak tanya, ada nggak buku paket kamu kelas 1 SD? Jual berapa sen Pak? Ditimbang kali 1.300. Ya 1.300, 1.500. Nanti kamu kembalikan ya. Nah, ini. Nah, buku yang seperti ini buku baru nih. Yang Bapak sebut tadi buku lama. Nah, buku lama itu masih ada di perpustakaan. Kenapa dia awet? Coba kamu terka, kenapa dia awet? Pertama, kenapa?
Iya, itu bahasa umum. Pertama disampul. Sampulnya bisa sampul biasa nggak Pak? Kalau dia itu misalnya berlebihan di sini, berlebihan di sini misalnya, kalau itu tegak itu mau udah dia lurus? Tidak. Nggak mau, menjong. Kalau posisi buku itu disimpan menjong seperti ini, miringnya gini, rentan nggak rusak? Ya. Iya, walaupun cuma di dalam perpustakaan nggak dipinjam-pinjam. Jadi gimana Pak? Nyampulnya harus rapi. Nah, lihat nih. Perpustakaan itu teliti di dalam menyampulkan. Kalau dia nggak rapi Pak, nah, itu perlu diajarkan bagaimana merapikan. Kamu sering menyampul buku serapi ini? Sering nggak? Sering. Alhamdulillah. Sampulnya dari apa? Yang beli yang paket nanti ya, yang isinya 10 gitu ya. Gimana mau rapi? Susah rapinya Pak? Ya pasti susah. Kan dia ada ukurannya standar. Belum tentu dia cocok. Sudah itu pasti dia nanti. Ini ada bekas klemnya di sini kan? Pasti dia berlebih. Pasti berlebih kan? Berlebih pasti. Nggak mau buku itu diletakkan seperti ini. Mau dia. Enggak. Kalau yang sampulnya kamu gunakan nggak bisa. Kenapa? Dia pasti ada klem perpaduan kertas itu yang dipres ya kan. Nanti berbilah keliling nih kan. Walaupun rata dia, tapi tak goyang ya posisinya. Kok ini bisa rapi Pak? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Sampulnya bagus Pak, ini bukan perkara bagus. Gimana? Kamu kira ada orang jual sampul buku itu sesuai ukuran? Nggak ada. Ya ukuran yang sering kamu beli itu lah ya. Itulah yang berlebih itu. Nah, bagi yang datang ke perpustakaan, kalau ada ketemu plastik yang pakai roll itu, yang digulung itu, itu dia. Itu teplak meja yang kayak gini, yang lebar, yang setinggi ini sekitar 120 cm lebar. Nanti dipotong-potong sesuai ukuran bukunya. Misalnya dipotong segini kan, buku yang segini ini, berarti potongannya segini. Ya, potong pakai gergaji. Iya Pak, iya. Kalau buku yang sebesar ini potongan taplak mejanya itu yang rolan itu dipotong segini, jadi seperti tabung gitu kan. Nah, seperti itu. Kamu tahu nggak dapat ilmu dari mana? Kapan itu berlaku di perpustakaan Stasiun Bangku? Itu Bapak temukan waktu Bapak ke Jogja. Bapak datang ke toko buku besar di Jogja itu. Kebetulan itu waktu kegiatan ada pelatihan, kalau nggak salah pelatihan waktu itu tentang e-library menggunakan Ubuntu. Bukan orangnya Ubuntu, tapi aplikasi namanya Ubuntu. Pernah dengar Ubuntu? Yang pernah Ubuntu itu lah Pak. Ubuntu itu sama seperti Windows. Kelebihan Ubuntu itu dia tidak terkena virus, tidak ada virus, free virus ya. Ya, tahu. Kirain Bapak ya tahu tadi ya. Itu yang disetting di dalam komputer kita atau di laptop kita itu nanti dibagi, sebagian habis digunakan untuk Ubuntu, sebagian habis digunakan untuk Windows. Jadi waktu itu Pak, nanti ada pilihan mau masuk ke Ubuntu atau masuk ke Windows. Kalau Windows pakai antivirus, kalau nggak tuh rentan dengan virus. Ubuntu tanpa antivirus, free, bebas dari virus. Orang buat waktu itu kegiatan. Jadi gini-gini Pak,
Wah, lumayan juga pengalaman gua sampai ke Jogja. Ya, 2 kali bapak itu urusan kepala perpustakaan sampai gitu. Yang kedua itu pelatihan tentang cloud computing, menyimpan buku di awan. Bisa pak di internet. Namanya cloud computing. Nah, waktu bapak datang ke toko buku besar itu, bapak kan beli buku nih. Salah satu bukunya ada kitab masakan, tebal segini, lebih tebal dari kamus bahasa Indonesia. Kenapa bapak beli itu? Untuk hadiah untuk orang rumah bapak ulang tahun. Karena dia hobi masak, berikan dia kitab tentang masak itu, masak Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Telur itu bisa diolah sampai 15 macam makanan. Nah, seperti itulah semua. Ikan juga seperti itu, daging seperti itu, sayur seperti itu. Tapi untuk Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Nah, apa yang bapak temukan? Saya, Pak mau disampul langsung nggak? Toko buku, kita beli buku ditawarin mau disampul langsung nggak? Ada nggak ketemu yang toko buku yang seperti itu? Nggak ada kan? Nggak ada. Penasaran bapak? Iya, nggak apa-apa, sampul langsung. Kalau nggak salah waktu itu tambah biayanya cuma Rp1.000. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2012 ya, kalau nggak 2012 2013. Bapak datang ke sana, barulah bapak lihat, oh rupa gunakan itu adalah yang taplak meja ini, yang gulungannya setinggi ini biasanya. Akhirnya bapak beli satu, beli sampul itu satu gulung yang sudah dipotong, begini lah. Bapak bawa dari Jogja, kan tidak ada di Berangin, yang ada dalam potongan itu kan. Waktu penasaran bapak beli dan disampul lah. Disampul itu lah bapak pelajari gimana orang itu melakukan sampul itu sehingga dia bisa. Tuh. Mau jauh ilmu itu pak? Ya, ilmu dapat di toko sebenarnya, di toko buku. Ilmu nyampul. Kalau itu tidak diterapkan yang baik, kalau misalnya sampulnya kusut-kusut, pasti bukunya banyak yang rusak. Iya pasti. Kenapa? Kalau dia miring, rentan kayak gini kan, miring dia kan, karena dia itu nggak rapi, gitu kan. Nanti ini akan terangkat seperti ini. Kalau nggak rapi, lama-lama ini putus. Kalau buku kita itu kan ada sampul ya, sering putus, sering pak, kena keringat, kena keringat. Padahal kalau buku kita itu kan kita yang pakai. Buku ini siapa saja yang pakai? Seluruh mahasiswa seperti Bangko yang memerlukan buku ini semuanya pakai. Kok bisa awet? Buku kita pakai ini nggak awet? Kenapa awet? Salah satunya adalah sampulnya. Dikit aja nih, ini perlu pendek ini. Bagusnya nggak segini lah, ya kan? Potongan ini nggak pas, sama aja. Ini baru buka, ini kualitas gelapnya sama. Nah itu diantara. Selain itu apa lagi yang rentan di dalam pengawetan? Nyampul, apa lagi? Cara meletakkannya itu. Kenapa buku-buku di perpustakaan itu tidak ditumpuk seperti buku kita di rumah kayak gini? Kenapa? Karena kalau ditumpuk seperti ini kan ditumpuk nih. Mau ngambil yang di bawah ini harus diangkat nggak? Iya. Mengangkat koleksi yang lain untuk menemukan yang ini rentan dengan kerusakan. Yang lebih mudah itu apa? Makanya harus ditegakkan. Nanti tinggal miring dikit, tarik. Kadang-kadang nggak perlu kita miringkan, kita ambil saja seperti itu. Yang ini terganggu nggak? Enggak. Buku di rumah kita tuh kita susun seperti apa? Kayak gini kan?
Nah iya, itu salah kamu naruhnya tuh. Itulah bikin dia cepat rusak. Makanya tidak awet. Itu ilmu perpustakaan ada. Iya, ilmu praktek. Izin bos. Oke. Oke. Paham tuh maksudnya? Nah kemudian penyimpanan, ya disimpan itu walaupun dia itu diletakkan di rak, itu bagian dari proses penyimpanan. Kita harus memastikan bahwa tempatnya bersih. Kenapa? Karena kotor itu bisa menyebabkan buru, apalagi ada rayapnya. Nah, kalau rayap itu nama rayap, pasti habis lah dia dimakan. Nah, untuk mengatasi rayap apa yang bisa kita lakukan? Yang paling sederhana apa? Ya, bersihkan jelas ya. Kan sudah di tempat yang bersih, tapi rayap itu tetap ada biasanya. Siram air panas, rebus itu rak buku kamu. Apa kira-kira? Kalau kamu menyimpan sepatu, baju di lemari misalnya, atau sepatu di dalam kotak gak ada gak? Seperti kapur barus. Ah itu dia tuh. Tapi kalau kotak sepatu atau sandal itu kan kecil tuh, simpan. Kapur barus isinya tuh. Di lemari itu kalau kamu punya baju bagus atau baju yang jarang dipakai, itu harus pakai itu. Supaya apa? Dia tetap awet. Paling enggak ya lipas enggak dekat-dekat gitu kan. Jauh karena nyengit. Nah, ada yang punya kapur barus di rumah? Nah, tidak ada yang diawetkan bajunya. Atau koleksi perpustakaan bukunya ya. Nah, itu contohnya. Jadi wajar lah misalnya baju kita itu cepat rusak karena ada pengawetnya. Oke, temu kembali itu menemukan kembali karena dia dilakukan pengorganisasian tadi. Kemudian interpretasi, ilmu cara menginterpretasi. Interpretasi itu apa? Menyampaikan apa sih isi buku ini? Oh, buku ini tentang psikologi pendidikan. Nah, petugas perpustakaan itu harus memberikan informasi kepada pengguna perpustakaan apa saja isi di dalam buku ini. Apa yang harus dilakukan, Pak? Kan bisa menggunakan misal contoh Facebook. Ada itu di zaman Bapak, Facebook perpustakaan. Nah, itu kadang-kala kalau kita jual buku, misalnya ada buku baru misalnya atau buku ya barangkali diperlukan mahasiswa, harganya murah gitu kan. Nah, kita tawarkan bagi yang minat silakan. Atau kita punya buku baru, oh ya ada buku baru loh. Buku ini tentang ini menarik. Nah, nanti kan orang datang loh karena status di Facebook. Nah, seperti itu Pak ya, menginterpretasi isi buku, koleksi yang kita punya. Kalau seandainya punya banyak buku baru, cuman adanya di dalam perpustakaan itu saja. Orang yang nggak datang tahu nggak isi ada buku baru? Tak tahu. Itu gunanya harus diinterpretasi. Itu tugas perpustakaan lah. Iya. Kok nggak ada di perpustakaan kita Pak? Mungkin dia lupa. Lupa. Padahal pustakawan kita itu Pak Yodi Adiprata itu sarjana ilmu perpustakaan itu. Itu satu-satunya yang sarjana perpustakaan di kampus kita. Kok dia nggak ngajar kami Pak? Nah, beliau kan masih S1. Kamu mau diajar S1 atau S2? Nah, kalau mau Bapak masuk nanti Bapak minta tolong. Pak, jadi tolong masuk kelas A. Semester yang lalu Bapak tawari, setahun yang lalu ya. Tapi Bapak tuh malu Bang. Malu Pak. Orangnya masih malu-malu. Karena nggak biasa ya. Oke, paham tuh? Kemudian menyebarluaskan, nah itulah
Selain menginterpretasi apa saja informasi yang ada di dalam ini, kemudian informasi itu disebarluaskan kepada pengguna perpustakaan. Nah, salah satu medianya itu adalah seperti medsos itu. Apakah melalui WA, apakah itu melalui Facebook, Twitter, dan sebagainya. Kalau perlu punya website khusus. Misalnya perpustakaan.staysmkbangko.ac.id khusus pustaka. Oh, kalau ada koleksi baru, buku baru nanti muncul di situ. Atau mau cari buku apa saja. Oh, ada di perpustakaan. Nanti kita bisa booking peminjaman. Misalnya buku itu lagi habis, booking dulu. Nanti di sana orang yang kembalikan langsung dapat pinjaman itu. Bisa. Nah, itu perlu sistem. Tapi kadang-kala sistem itu bisa dibangun tergantung dengan SDM-nya. SDM-nya mampu nggak? Nah, itu yang harus kita tingkatkan. Sudah bisa dah minjam buku kita nih dari jarak jauh? Belum kan? Nah, itu perlu ditingkatkan ya. Oke, barangkali karena waktu sudah lewat 7 menit, nanti silakan dipelajari. Informasi ini akan Bapak sampaikan apakah di website atau di modul nanti. Silakan dikomentari apakah itu sejenis pertanyaan atau menanggapi pertanyaan itu sendiri atau menyampaikan pendapat dan sebagainya. Apakah itu dinilai Pak? Tetap dinilai. Cuman limitnya 1 minggu ke depan. Jangan lama-lama Pak, bulan dulu aku udah ngisi Pak. Kalau sebulan yang lalu, itulah materi itulah lewat. Itu semua perlu kuota. Nggak ada kuota Pak, ya itu dengar lah. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum absen ya? Mana absen? Silakan yang mau keluar dari ruangan tetap rapi kembali seperti tadi. Kalau kursinya diambil di mana, letakkan kembali. Kalau enggak itu kamu nggak boleh lagi masuk ke ruangan. Matikan aja. Tapi dosa disimpul biar aja. Salah salaman. Corona salam terus. Balikan langsung ya. Biarlah gitu. Ini anunya apa